Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang ekspor, impor, dan prosedurnya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mima Nisma selaku dosen pengampu mata kuliah Perdagangan Luar Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hilwa Malika dengan NPM 2020-14586. Perkenalkan, nama saya Dewi Yana Putri dengan NPM 2020-14500-799. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizur Rahman dengan NPM 2020-14500-771. Kami akan memaparkan 6 pembahasan, di antaranya pengertian ekspor, tujuan dan manfaat ekspor, prosedur ekspor, pengertian impor, tujuan dan manfaat impor, dan prosedur impor. Saya Muhammad Hafizur Rahman akan menjelaskan tentang pengertian ekspor. Apa sih ekspor itu? Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Penjual yang melakukan ekspor ini disebut dengan eksportir dan bisa berupa individu, lembaga, ataupun perusahaan. Kegiatan ekspor ini biasanya terjadi saat suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa dalam jumlah yang besar, serta kebutuhan dalam negerinya sudah tercukupi. Alhasil, terjadi kelebihan produksi barang tersebut yang bisa dikirim dan dijual ke luar negeri. Nantinya, negara akan menerima pemasukan yang disebut dengan devisa. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama, yaitu mengendalikan harga produk. Karena kelebihan produksi yang melimpah bisa menurunkan harga suatu produk. Dengan ekspor ini, harga suatu produk bisa menjadi normal. Yang kedua, yaitu menumbuhkan industri dalam negeri. Karena kegiatan ekspor ini bisa merangsang kelahiran industri-industri lain yang lebih besar. Yang ketiga, ada menambah devisa negara. Dengan menambah devisa negara ini, terbukanya peluang pasar baru di luar negeri sehingga menumbuhkan perluasan pasar domestik dan investasi ke depannya. Dan yang terakhir, yang keempat, ada memperbanyak lapangan kerja. Dengan memperbanyak lapangan kerja ini, kegiatan ekspor bisa menyerap tenaga kerja lokal dan alhasil bisa menekan angka pengangguran dan menurunkan kemiskinan. Saya Siti Hilwa Malika ingin menjelaskan tentang prosedur ekspor. Yang pertama itu ada pembuatan sales kontrak proses atau surat kontrak penjualan. Yang pertama, membuat surat perjanjian antara eksportir dan importir. Biasanya berisi harga, syarat pembayaran, kualitas jumlah, cara pengangkutan dan pengiriman, asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada penerbitan Letter of Credit atau LC. Berikut proses penerbitan Letter of Credit. Yang pertama itu ada importir meminta bank devisa untuk membuka LC, lalu bank akan membuka LC di bank jaringannya yang ada di negara eksportir atau disebut juga advising bank. Lalu yang terakhir, advising bank memeriksa kebenaran dari LC atau calon importir. Tadi setelah itu advising bank akan mengirim LC sebagai jaminan barang yang diekspor. Lalu yang ketiga ini ada penerbitan cargo shipment process atau dokumen pengapalan. Setelah menerima LC, calon eksportir harus melakukan hal ini. Yang pertama ada calon eksportir memesan kapal di perusahaan pengapalan khusus ekspor impor. Yang kedua kemudian calon eksportir wajib membuat pemberitahuan ekspor barang di kantor bea cukai di pelabuhan tersebut. Yang ketiga ada calon eksportir harus membayar pajak di advising bank sesuai yang ada di kontrak. Yang keempat, perusahaan pengapalan memuat barang dan menyerahkan dokumen buktinya ke advising bank lalu diteruskan ke bank devisa. Yang kelima, importir bank menerima dokumen pengapalan setelah pembayaran ke bank devisa. Dokumen ini penting karena merupakan syarat pengambilan barang. Yang keempat ini ada pencairan shipping, dokumen negotiation process atau klaim atas barang yang sudah dibayarkan importir. Yang pertama itu ada setelah menerima dokumen dari pengapalan, eksportir menyiapkan dokumen lainnya sesuai LC, misalnya invoice, packing list, surat keterangan negara asal, dan lain sebagainya. Bila sudah lengkap, maka dokumen akan diserahkan ke advising bank untuk menerima bayaran sesuai LC.
Kemudian, Advisim Bank memeriksa kelengkapan dokumen dan keakuratannya. Tujuannya untuk mengeluarkan uang pembayaran. Dokumen pengiriman barang yang lengkap akan dikirimkan ke bank devisa negara importir supaya mendapatkan uang pembayaran eksportir. Lalu, bank devisa memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan melunasi pembayarannya. Terakhir, bank devisa menyerahkan dokumen ke importir yang akan digunakan untuk mengambil barang yang diimpor. Pengertian import. Import adalah kegiatan pembelian barang atau jasa dari luar negeri. Biasanya impor dilakukan untuk mencari keuntungan. Caranya, Anda menjual kembali di dalam negeri dengan harga yang lebih tinggi. Pihak yang melakukan impor ini disebut dengan importir. Pembelian impor ini bisa berupa barang maupun jasa. Untuk barang biasanya karena barang tersebut tak bisa diproduksi dalam negeri. Sedangkan untuk jasa umumnya merupakan asuransi, transportasi, hingga tenaga impor. Baik, saya Dewi Juliana Putri akan menjelaskan tujuan dan manfaat impor. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena tidak semua barang atau jasa bisa diproduksi di dalam negeri atau bisa diproduksi, tetapi membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, memperkuat posisi neraca pembayaran, serta mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Ketiga, mengendalikan inflasi, karena barang impor cenderung lebih murah. Dan yang keempat, mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri, sehingga bisa memperkuat ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur impor. Yang pertama, Anda bisa impor menggunakan kapal atau pesawat. Yang kedua, meminta kelengkapan dokumen impor asli ke pihak supplier di luar negeri agar segera dikirim ke Indonesia. Yang ketiga, membayar biaya masuk dan pajak impor sesuai dengan jenis barang yang Anda impor. Keempat, Anda bisa melakukan pembayaran di bank yang sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk pembayaran pajak impor. Kelima, memberitahu ke bea cukai dengan menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB serta dokumen impor pelengkap lainnya. Keenam, bea cukai akan menetapkan jalur terhadap proses impor Anda, apakah itu jalur hijau, kuning, merah, atau prioritas. Ketujuh, jika proses impor telah disetujui, bea cukai akan menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB. Yang kedelapan, bila SPPB sudah terbit, secara hukum, barang impor Anda sudah mendapatkan izin untuk masuk wilayah Indonesia. Kesembilan, terakhir, barang akan diangkut ke kawasan pabean ke tempat Anda, biasanya menggunakan transportasi darat seperti truk, bus, atau mobil.
Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.